Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan Mas Didik. Saya sudah hijau semua, tapi kenapa peringkat website kami, konten kami yang sudah kami bangun tidak juga muncul di posisi pertama? Itu penyebabnya kenapa seperti itu, maka teman-teman tonton aja video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, teman-teman sekalian ya, menarik ada beberapa hal yang banyak sekali saya masuk dari beberapa pertanyaan-pertanyaan murid-murid saya, teman-teman saya tentang Yoast yang sudah hijau, rank match yang sudah perfect, all-in-one SEO yang sudah perfect, tapi kenapa peringkat di konten yang kami bangun itu tidak juga muncul di posisi pertama gitu kan. Baik teman-teman sekalian, saya ingin tegaskan dulu teman-teman sekalian. Pertama, Yoast, rank match, all-in-one SEO, plugin apapun itu yang mendukung tentang SEO, itu bukan produk Google. Saya tekankan dulu teman-teman sekalian. Jadi itu sebenarnya apa Mas? Yoast SEO itu berarti kalau bukan produk Google dia itu siapa? Yoast SEO hanyalah ya tools atau plugin yang memberikan indikator-indikator tentang SEO versi Yoast. Ya versi Yoast dan itu sudah diakui secara dunia gitu kan. Kalau Yoast hijau berarti on page-nya bagus. Iya, kita juga boleh seperti itu mengatakan seperti itu. Tapi kalau perspektif saya teman-teman sekalian, Yoast ya kalau Yoast hijau on page-nya bagus, tapi belum tentu orang bisa menyukai dari konten yang kita bangun. Itu dulu teman-teman sekalian ya. Jadi pertama dulu konten yang dinilai dari Yoast bukan produk Google. Itu teman-teman harus pahami dulu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadi sebenarnya konten seperti apa yang kita bangun? Konten yang kita bangun itu adalah konten yang harus berkualitas teman-teman sekalian dan harus menjawab dari search intent ya. Contoh misalnya ya, saya misalnya nembak kata kunci misalnya ya, contoh misalnya jasa sedot WC Jakarta. Misalnya jasa sedot WC Jakarta. Konten yang saya bangun adalah tentang apa itu sedot WC, ya kenapa kita harus sedot WC. Itu tidak menjawab search intent. Tapi di Yoast SEO-nya hijau Mas Didik. Iya, Yoast hijau, Yoast perfect, rank match perfect, all-in-one SEO perfect. Tidak menjawab dari pernyataan apakah dia menjawab konten yang dia bangun itu adalah konten yang menjawab search intent atau tidak. Kalau tidak berarti dia tidak berkualitas teman-teman sekalian. Oke, konten yang berkualitas itu juga salah satunya adalah seberapa banyak orang bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. Itu dulu teman-teman sekalian. Oke, nah maka pastikan ya walaupun Yoast hijau dan lain sebagainya, tapi tetap itu tidak menjawab dari search intent, tetap juga tidak dikategorikan sebagai konten yang berkualitas. Itu yang kedua, ya teman-teman harus paham. Yang ketiga, anggaplah kalau dia misalnya dia menjawab Mas Didik. Ya, kontennya bagus, kontennya juga menjawab, ada value-nya dan ada pengalamannya. SEO-nya Yoast juga hijau. Kenapa tidak juga muncul? Ya, nah ini saya tekankan dulu teman-teman sekalian yang ketiga. Yang ketiga adalah konten website yang dibangun itu harus rutin dan komitmen konsisten. Jadi kalau kontennya cuma satu, terus Yoast hijau, terus langsung mewakili itu menang di posisi pertama, salah mindsetnya seperti itu. Maka pastikan website ini secara komitmen konsisten harus terbangun dengan baik dan benar dulu. Oke, itu yang ketiga nih teman-teman sekalian. Makanya website yang udah dia bikin kontennya setahun sekali, 2 tahun sekali, atau 1 bulan sekali, berharap ya Google langsung datang, langsung indeks, langsung ngasih di posisi pertama, tidak layak teman-teman sekalian. Maka website yang memiliki authority yang baik, website yang sudah memiliki secara trust dan dia sudah rutin membuat konten seperti itu, itulah yang akan diberikan panggung oleh Google di posisi yang baik. Oke ya, itu 3 teman-teman sekalian. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah teman-teman harus riset dulu. Ya. Riset ini seperti apa Mas Didik? Ada kata kunci yang berat, ada kata kunci yang super berat. Ada yang kata kunci biasa-biasa saja. Sementara website kita ini tidak mewakili untuk bisa memenangkan dari kata kunci yang berat. Makanya ya coba 4 kata dulu, coba 5 kata dulu, itu dulu yang teman-teman mainkan. Coba konten-konten informasi dulu, coba konten-konten question dulu, itu dulu yang teman-teman mainkan. Oke, di dalam website ya, apalagi websitenya ini authority tidak kuat, maka dia harus ya main di konten-konten yang kira-kira long tail-nya dulu. Kata kunci yang panjang dulu itu dimainkan teman-teman sekalian. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, pastikan websitenya sudah berauthority dulu. Ya website baru Mas Didik, saya baru bikin website baru 1 minggu. Saya sudah bikin konten dan Yoast hijau. Kenapa website saya tidak muncul? Nah ini juga karena salah satunya adalah websitenya belum dapat kepercayaan oleh Google. Websitenya belum memiliki authority yang jelas. Websitenya belum memiliki ya konten yang emang sudah diakui oleh Google. Contoh nih teman-teman sekalian. Saya
Ya, bukan tamatan kedokteran. Saya ngomongin kedokteran, orang percaya nggak kira-kira? Ya mungkin sekali nggak percaya, 2 kali nggak percaya. Tapi ketika saya sudah S1 kedokteran, S2 kedokteran, S3, anggaplah semua ya, spesialis dan lain sebagainya. Ya, saya butuh proses. Baru saya ngomong tentang kesehatan. Bulan pertama, saya tiap hari bikin konten. Bulan kedua, 1 tahun atau bulan ke-6 lah. Orang sudah mulai percaya nggak? Mulai percaya. Ya, karena yang ngomong saya, karena saya sudah belajar tentang kedokteran, saya sudah kuliah dan lain sebagainya. Website juga sama. Maka website ketika dia baru lahir, ya bikin website tersebut niche-nya apa? Satu niche dulu. Anggaplah niche-nya adalah tentang kesehatan. Ngomong tentang kesehatan. Ya, besok lagi, lusa lagi, lusa lagi. Lakukan terus. Sehingga Google lama-lama sering datang. Ketika kita ngindeks, Google datang, nge-crawl namanya. Ketika Google nge-crawl, datang, besok datang lagi, lama-lama kenal nggak Google dengan website kita? Kenal. Kalau Google kenal dengan website kita, apa yang terjadi? Google akan memberikan prioritas terhadap website kita. Nah itu teman-teman sekalian. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, saya tekankan teman-teman sekalian, Yowas hijau belum tentu itu bisa mewakili apa secara SEO yang benar atau tidak. Oke, Yowas hijau hanyalah indikator untuk on page dia secara keterbacaan itu bagus. Misalnya judulnya mengandung kata kunci target, deskripsinya mengandung kata kunci target, URL-nya mengandung kata kunci target, kontennya ada H1, H2, H3, fotonya ada alt text-nya, ada pengulangan kata-katanya. Tapi apakah enak dibaca? Belum tentu. Makanya saya termasuk orang kalau Yowas mengatakan hijau tapi bacaannya nggak enak, saya bilang jangan ikuti Yowas. Tapi kalau keterbacaannya juga bagus, Yowasnya bagus, monggo lebih bagus lagi. Makanya teman-teman tidak boleh fanatik langsung dengan Yowas. Ya, saya juga bukan berarti Yowas hijau terus kemudian SEO-nya bagus. Bukan. On page versi Yowasnya bagus. Itu yang benar. Karena on page versi Yowas itu bagus, ya itu sudah diakui dulu beberapa hal gitu kan. Tapi tetap konten yang dinikmati oleh orang-orang itulah yang kita fokuskan juga teman-teman sekalian. Oke ya, saya rasa 6 ini dulu. Ini jawaban kenapa Yowas hijau tapi juga tidak menang di halaman pertama. Karena alasan dari ke-6 itu ya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin yang bertanya lagi silahkan langsung saja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.